Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hadir semua hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya berhalangan tidak hadir, mohon beritahu kepada guru. Seperti biasa sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita minta ketua kelas kita untuk memimpin doa di depan. Amin. Terima kasih ketua kelas, silakan duduk kembali. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada tanah air kita Indonesia, seperti biasanya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Tadi pagi sebelum ke sekolah, apakah anak ibu ada sarapan semua? Ada. Sarapan apa aja? Nasi, ayam, ikan, telur, ya. Mengapa kita harus makan, nak? Biar bergizi, agar mendapatkan energi. Bagus sekali. Selain kita yang makan, apakah ada makhluk lain yang memerlukan makanan juga? Iya, benar sekali. Hewan memerlukan makanan, tumbuhan juga memerlukan makanan. Yang jawab ibu dengan kalian barusan, kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa nih? Iya, benar sekali, tentang makan dan dimakan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, melalui menyimak tayangan video, siswa mampu menemukan pola yang terbentuk dalam sebuah rantai makanan. Tujuan pembelajaran yang kedua, dengan menerapkan teknik dekomposisi, siswa dapat memecahkan masalah menjadi komponen-komponen sederhana dalam sebuah rantai makanan. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, siswa mampu menerapkan prinsip berpikir komputasional dalam menganalisis dampak jika salah satu komponen rantai makanan hilang. Nah, ini yang harus kita capai pada hari ini. Hari ini kita akan melewati langkah-langkah pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Ya, yang pertama ada orientasi siswa pada masalah. Ibu akan memberikan sebuah masalah nyata yang terjadi. Yang kedua, ibu akan membagikan anak ibu ke dalam beberapa kelompok untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian ada pembimbingan dari ibu kepada masing-masing kelompok dan nanti anak-anak ibu akan mempresentasikan di depan kelas. Selanjutnya kita bersama-sama akan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang sudah dikerjakan oleh kalian semua. Nah, penilaian pada hari ini ada penilaian sikap, sopan nggak? Ya kan? Penilaian proses, berusaha dengan sungguh-sungguh tidak. Dan penilaian hasil kerja. Sekarang kalian sebutkan warna yang ibu keluarkan, ya. Biru, hijau, merah, biru, hijau, merah. Oke, sekarang ibu udah ada kertas di tangan ibu. Kira-kira warna apa sebelah kanan ibu? Biru. Benar sekali, tepuk tangan dulu. Ini udah ada lagi. Kira-kira ini warna apa? Yakin hijau? Coba tunjuk tangan yang bilang hijau. Tunjuk tangan yang bilang biru. Biru. Yang merah? Oke. Dan yang warna apa? Iya, benar sekali. Oke, kita tebak-tebakan lagi ya. Ini kira-kira warna apa? Yakin? Iya, benar sekali. Tepuk tangan lagi. Ulang lagi. Ini kira-kira warna apa? Ayo, biru atau hijau? Oke, ada yang bilang hijau, ada yang bilang biru. Siapa yang benar? Oke, lagi. Ini warna apa kira-kira? Iya, benar sekali. Lagi. Iya, lagi. Iya, lagi. Iya. Bisa pintar, aku tahu ya. Padahal warnanya nggak nampak ya. Berarti pola terbentuk dari pengalaman pertama, kedua, ketiga warna yang ibu keluarkan. Nah, 1, 2, 3, tepuk motor.
ngeng ngeng, ngeng ngeng, tip tip, tip tip, ngeng. Oke, perhatikan ke papan tulis. Oke, orientasi siswa pada masalah ini adalah sebuah masalah nyata. Ya, apa masalahnya? Hama tikus mengganas 8 hektar sawah di Abdiya gagal panen. Apa masalahnya ini? Tikus mengganas Gagal panen. Masalah kan? Iya, petani udah capek-capek bekerja, pergi ke sawah menanam padi, terakhirnya gagal panen. Siapa nak yang memakan padi petani? Tikus. Ya, tikus. Silakan perhatikan video animasi di depan. Sampai kaget. Mau diajak kemana aku ini, Lang? Lihat pemandangan. Asik. Oh, ke sarang. Kamu sarapanku hari ini. Aduh, gak kuat. Masih ingat permasalahan yang ditampilkan tadi? Ya, sawah di mana? Di Abdiya. Apa yang terjadi pada sawah di Abdiya? Gagal panen. Mengapa gagal panen tadi? Ada hama tikus yang memakan ya, berarti tikus makan padi. Nah, pada video tayangan tadi, ada nggak hal yang sama atau hal yang serupa terjadi? Ada apa? Belalang makan rumput. Iya. Ya, kata makan belalang. Belalang makan rumput. Itu artinya setiap ada tumbuhan akan ada apa? Hewan yang memakan tumbuhan tersebut, terbentuk sebuah pola. Oke, untuk menyelesaikan permasalahan petani di Abdiya ya, kita akan bekerja dalam kelompok. Ini adalah nama-nama kelompok. Di sini nanti akan ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dalam hitungan 3, silakan duduk berkelompok. 1, 2, 3. Udah pas semua anggotanya? Nah, kalau sudah pas, Ibu akan bagikan lembar kerja kelompok beserta bahan ajar atau materi ajar. Nah, oke, nanti untuk menyelesaikan, oke siap mendengar penjelasan Ibu? Nah, kalian akan menyelesaikan sebuah permasalahan dengan cara berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Yaitu cara menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang jelas dan teratur. Nah, jadi dengan begitu masalah akan cepat selesai. Nah, berpikir komputasional ini ya ada dekomposisi. Nah, pada langkah dekomposisi nanti kalian akan menuliskan komponen. Fadil, ya tolong didengar biar paham nanti. Nanti kalian akan menuliskan komponen yang ada pada masalah atau masalah besar dipecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil. Nah, di sini sudah ada cerita masalahnya. Nanti cerita masalah ini kalian pecah-pecahkan menjadi bagian-bagian kecil. Tulis komponen-komponennya di sini semua. Paham? Oke. Yang kedua, ada abstraksi. Apa itu abstraksi? Dia fokus pada hal penting dan mengabaikan yang tidak perlu. Nah, di sini diminta untuk mengambil komponen-komponen yang ada hubungannya dengan rantai makanan. Yang tidak ada hubungan dengan rantai makanan tidak perlu untuk diambil. Setelah abstraksi ada pola. Apa itu pola? Pola atau pengenalan pola yaitu menemukan kesamaan pada kejadian yang sering terjadi. Jadi nanti ada siapa memakan siapa. Nah, itu nanti tolong diurutkan sesuai dengan kejadian yang sering terjadi. Oke, selanjutnya ada algoritma. Nah, dengan algoritma nanti kalian akan menyusun serangkaian pedoman atau arahan terperinci untuk menyelesaikan masalah.
Ya, dengan ini kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Nah, di sini nanti kalian akan membuat rantai makanan baru. Kalau di atas ini kan rantai makanan sesuai masalah yang ada di cerita masalah. Kalau yang bawah ini rantai makanan baru yang di dalamnya ada padi dan tikus. Nah, nanti di bawahnya baru kalian berpikir dengan menerapkan algoritma. Temukan caranya supaya tikusnya hilang dan tidak memakan lagi padi petani. Bisa ya? Ini materinya boleh dibaca-baca, ini yang diisi. Oke? Ini LKPD-nya. Semua bekerja ya. Yang nanti tidak dimengerti boleh ditanyakan kepada guru. Panggil aja Ibu ya, kalau ada yang tidak paham. Oke, udah semua. Isi terus. Di sini apalagi tulis di sini ya. Ya, ya. Ini dari pertama sampai akhir sebuah rantai makanan kan tersusun ya, pola tersusun kan? Nomor 3 sama 2. Ini disusun. Susun tadi dimakan belalang. Ini tikus mana? Ada nggak tikus di sini? Mana? Mana tikus di sini? Belalang yang ada. Belalang komponen buat tanda kenal agak dihitamin. Agak yang pertama dekomposisi, yaitu dengan menuliskan komponen yang ada dalam cerita. Komponen yang ada dalam cerita ini ada sawah, ada nenek, ada kata, dan tikus. Oke, udah mantap. Oke. Ya, ada belalang, ada padi, sebutkan aja. Kemudian yang kedua abstraksi, yaitu memilih komponen-komponen penting dalam sebuah rantai makanan. Oke, udah siap. Coba punya lagi. Saya punya dulu. Ya. Mana yang rajin dalam kelompoknya? Siap. Oke, ada yang udah siap? Oke, kelompok udah siap? Oke, kelompok 3? Oke, sebelum maju ke depan kita ice breaking dulu ya, biar seger ya. Diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut. Silakan duduk kembali. Nah, siapa yang bersedia mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Di sawah dekat rumah nenek di kampung, jumlah kata semakin sedikit. Akibatnya, belalang menjadi banyak sekali. Pada tahun itu, banyak petani gagal panen karena padinya rusak dimakan hama. 1. Dekomposisi. Menulislah komponen yang ada dalam cerita tersebut. Sawah, kata, petani, padi, nenek, belalang. 2. Abstraksi. Pilih komponen-komponen penting dalam sebuah rantai makanan dan abaikan komponen yang tidak penting. Elang, jamur, rumput, padi, belalang. Susunlah komponen itu menjadi sebuah rantai makanan. Padi dimakan belalang, belalang dimakan kata, kata dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati, tumbuh jamur. Algoritma.
Dengan perbandingan pada rantai makanan yang telah kamu buat rantai makanan lain yang di dalamnya ada padi dan tikus. Padi ke tikus, Tadi dimakan. tikus dimakan burung hantu. Burung hantu dimakan elang menjadi jamur. Sekarang mari berpikir bagaimana cara supaya tikus dia tidak perut banyak seimbang. Harus ada burung hantu akan memakan tikus sehingga petani tidak gagal panen. Iya, menurut kelompok 3, supaya di abdia itu tidak gagal panen harus ada burung hantu, karena burung hantu makannya tikus, makannya tikus. Pintar, benar sekali. Jadi mungkin solusinya bagi kelompok 3 untuk permasalahan di abdia tadi yang gagal panen harus ada burung hantu di sana. Bisa dengan memelihara burung hantu atau bagaimana? Yang jelas melestarikan burung hantu supaya burung hantunya makan tikus, sehingga tikus tidak makan lagi padi petani. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok 3? Ada? Oke, Syokia boleh. Silakan Syokia bertanya. Ya? Mengapa burung hantu makan tikus kira-kira kelompok 3? Iya, karena burung hantu hewan pemakan daging. Terjawab? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang dibaca oleh Sofia. Oke. Di sawah dekat rumah nenek di kampung, jumlah katak semakin sedikit. Akibatnya belalang menjadi banyak sekali. Pada tahun itu, banyak petani gagal panen karena padinya rusak dimakan hama. Kami menyelesaikan masalah dengan cara berpikir dengan komputasional. Ya, berpikir komputasional. Oke, yang pertama apa? 1. Dekomposisi. Oke. Menulis komponen yang ada dalam cerita tersebut. Sawah, nenek, katak, belalang, dan padi. Oke. Nomor 2. Abstraksi. Memilih komponen-komponen penting dalam sebuah rantai makanan dan abaikan komponen yang tidak penting. Oke. Belalang, padi, dan katak. Pola menyusun komponen itu menjadi sebuah rantai makanan. Oke. Padi, belalang makan padi. Katak memakan belalang. Ular memakan katak. Elang memakan ular. Ulang mati dan menjadi jamur. Oke. Algoritma dengan pedoman pada rantai makanan yang telah kamu buat. Buatlah rantai makanan lain yang di dalamnya ada padi dan tikus. Padi dimakan tikus, tikus dimakan kucing, kucing mati dan menjadi jamur. Iya, kucing mati untuk Jamur. Oke, selanjutnya. Bagaimana caranya supaya tikus di abdia tidak terlalu banyak atau seimbang? Melepas kucing di sekitaran sawah agar kucing memakan tikus sehingga tikusnya berkurang. Oke, dari kelompok 2, solusinya supaya tidak gagal panen untuk kedepannya di sawah di abdia itu dengan melepas kucing di sekitaran sawah. Mengapa nih harus melepas kucing kelompok 2? Supaya apa? Harus ada kucing di sana? Benar sekali, supaya kucing memakan tikus. Kalau tikusnya sudah dimakan oleh kucing, itu artinya tidak ada lagi yang memakan padi petani. Dengan begitu tidak akan lagi gagal panen. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, ada yang ingin bertanya untuk kelompok? Apa pertanyaan Imam? Pegang aja. Kenapa bapak memakan belalang? Oke, bisa dijawab kelompok 2, silahkan. Kelompok 2 menjawab. Siapa mau menjawab? Boleh. Karena belalang itu makanan kita. Bapak makan belalang karena itu makanan kita. Dan
Belalang itu. Dan belalang itu lebih. Oke, terjawab Imam ya. Terjawab ya. Oke, kata memakan belalang karena belalang itu makanannya kata. Dan mengapa belalang jadi makanan kata? Karena ukuran belalang lebih kecil dari kata. Ya kan nggak mungkin kata makan gajah. Ada kata makan gajah? Sekian, coba. Sekian kami tutup hasil kerja kelompok kami. Salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita masalah di sawah dekat rumah nenek di kampung, jumlah katak semakin sedikit. Akibatnya belalang menjadi banyak sekali. Pada tahun itu banyak petani gagal panen karena padinya rusak dimakan hama. Penyelesaian masalah dekomposisi. Nah, yang ada di cerita tersebut adalah belalang, padi, katak, sawah, petani. Abstraksi, pilihan komponen-komponen penting dalam sebuah rantai makanan dan abaikan komponen yang tidak penting. Iya, oke. Apa komponen pentingnya? Padi, Iya. belalang, katak. Oke. Sekarang mari berpikir bagaimana caranya supaya tikus di abjad tidak terlalu banyak atau seimbang. Di sana harus ada banyak ular. Ular akan makan tikus. Kalau tikus sedikit maka petani tidak gagal panen lagi. Oke, semua menyimak ya. Oke, kelompok 1, solusi dari kelompok 1 di abdia itu harus ada banyak apa? Ular. Supaya apa harus ada ular? Supaya petani tidak gagal panen lagi. Apa tugas si ular di sana? Makan tikus. Oke, tikusnya dimakan sama ular sehingga tidak ada lagi Gagal panen. tidak ada lagi yang memakan padi petani sehingga tidak gagal panen lagi. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Aden menyelesaikan masalah tadi sudah bagus. Sudah menerapkan prinsip berpikir secara apa? Secara komputasional. Ya, di dalamnya ada apa saja? Ada dekomposisi, ada abstraksi, ada pola, ada algoritma. Nah, dengan menerapkan prinsip berpikir komputasional, permasalahan yang ada bisa terselesaikan. Kira-kira apa kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini? Siapa bisa? Ya, apa? Tentang rantai makanan. Ya, kita telah belajar tentang rantai makanan, yaitu makan dan dimakan. Apalagi kesimpulan kita hari ini? Bolehkah kita menangkap ular atau menangkap katak? Boleh nggak? Siapa bisa jawab? Mengapa tidak boleh? Karena ular makan tikus. Tikus, ya. Jadi mengapa nggak boleh tangkap ular sama katak? Karena nanti gagal panen. Iya benar sekali, tepuk tangan. Akhirnya, iya benar sekali. Kasih hadiah yang banyak ini. Banyak ibu kasih hadiahnya. Iya, iya kita tidak boleh menangkap ular atau katak karena tugas ular memakan tikus. Kalau ularnya kita tangkap, maka akan terjadi gagal panen. Itu artinya kalau ularnya tidak ada, tidak seimbang lagi ekosistem. Ya, paham ya? Oke, apakah kesimpulan yang bisa kita ambil? Yang ketiga, cara kita menyelesaikan masalah. Tentang cara kita menyelesaikan masalah. Ayo, siapa bisa? Ayo, siapa mau jawab? Oke, coba Aspa. Sini. Kita dapat menyelesaikan masalah dengan cara apa, Pegang? Kita dapat menyelesaikan masalah dengan cara berpikir komputasional. Iya, tepuk tangan dulu. Oke. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Menyenangkan. Senang dan bahagia nggak hari ini? Senang. Alhamdulillah. Ada soal individu aspek 245. 4, 3, ya. 4, 5. Ya. 245 tuh. Ini mah yang kemarin. Sama ibu aja. Ya. Tugas kelompoknya juga dikumpul.
Oke, tugas kelompoknya kelompok 2, silakan dikumpul juga. Duduk rapi. Tepuk tangan ya. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tinggi, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Jadi nanti setelah pulang ke rumah, tolong dipelajari pelajaran untuk hari besok dan mengulang kembali pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Besok kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Hari ini kita sudah belajar tentang rantai makanan. Belajar di rumah ya. Oke. Nah, pesan moral untuk hari ini, jangan pernah meremehkan sebuah doa. Ya, karena dengan doa yang mustahil bisa menjadi mustajab. Jadi jangan pernah takut untuk bermimpi menjadi orang sukses, menjadi orang besar. Karena kita bisa berusaha dengan sungguh-sungguh disertai dengan doa. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita minta kembali ketua kelas untuk membacakan doa di depan. Oke. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Abijar. Abijar. Oke, Bu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan cahaya selama kita bersama, semua terasa sempurna.